Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Abram Syarahi dan selamat datang ke dalam episode baru Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMHK Menteng, Jakarta. Pelajaran kita pada episode kali ini akan membahas tentang pelajaran ke-10 yang berjudul besar Yakub Israel. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Melalui ayat hafalan ini kita mungkin bisa melihat bahwa Yakub ini merupakan seorang yang problematik, di mana sejak awal hidupnya bahkan dia telah dihampiri oleh berbagai masalah, mulai dari dia harus melarikan diri karena dia menipu saudaranya, hingga bahkan dalam pelariannya juga dia ditipu oleh pamannya sendiri. Namun pada akhirnya Yakub tetap mengandalkan Tuhan dan Yakub tetap berpengharapan kepada Tuhan. Keputusan bagi Yakub untuk kembali ke tanah Kanaan bukanlah keputusan yang mudah baginya, melainkan ini merupakan keputusan yang penuh dengan rasa khawatir, rasa cemas, dan terlebih rasa takut. Yakub merasa takut kepada Esau. Esau berada di tanah Kanaan. Yakub merasa takut bahwa Esau masih menyimpan dendam terhadapnya dan Esau masih ingin membunuhnya ketika Yakub menghampiri Esau nanti. Oleh karena hal ini, Yakub merasa bahwa dirinya perlu akan pertolongan Tuhan dan dirinya berdoa kepada Tuhan. Untungnya bagi Yakub, di tengah ketakutan mengenai apa yang akan datang, Tuhan Allah menampakkan diri kepadanya dalam sebuah insiden yang diceritakan dalam Kejadian 32. Inti dari insiden itu adalah bahwa pada suatu malam ketika Yakub sedang berkemah bersama dengan keluarganya, ia dihampiri oleh seorang lelaki. Lalu ia bergulat dengan lelaki itu dan ternyata Yakub pada akhirnya sadar bahwa lelaki itu merupakan jelmaan dari Allah Bapa. Di dalam pergumulan itu, seorang lelaki ini bertanya kepada Yakub, "Siapakah nama engkau?" Lalu Yakub menjawab bahwa namanya adalah Yakub karena memang namanya adalah Yakub. Kemudian seorang laki-laki itu menjawab bahwa namanya bukan lagi akan menjadi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Insiden ini merupakan sebuah insiden yang pivotal dalam kehidupan Yakub, di mana insiden ini menandakan bahwa Tuhan telah mengampuni Yakub dan Yakub telah siap untuk memulai sebuah chapter baru dalam hidupnya. Sebuah insiden ini menandakan juga bahwa Yakub yang tadinya adalah arti bagi sebuah nama seorang penipu berubah menjadi Israel, sebuah nama pada akhirnya akan menjadi sebuah nama bagi bangsa yang besar. Untuk itu Yakub merasa senang akan kejadian tersebut dan bahkan Yakub menamai daerah tempat ia bergulat tersebut sebagai daerah yang bernama Peniel, atau yang berarti wajah Allah, tempat di mana dia memiliki pengalaman dengan Allah. Hingga akhirnya Yakub bertemu dengan Esau dan setelah 20 tahun berpisah, Yakub melihat bahwa Esau datang dengan 400 orang lainnya. Rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas memenuhi kepalanya pada saat itu karena mungkin dia merasa bahwa 400 orang tersebut akan membunuh atau bahkan dia melukai, akan mencelakai keluarganya, dirinya dan keluarganya. Untuk itu Yakub membungkuk sebanyak 7 kali di hadapan Esau dan beberapa kali ia merendahkan dirinya terhadap Esau karena saking takutnya ia merasa kepada Esau bahwa Esau masih menyimpan dendam. Tetapi berbeda dengan spekulasi dan dugaan yang dimiliki oleh Yakub, bukannya membunuhnya, Esau malah menciumnya lalu bertangis-tangislah mereka. Kejadian 33 ayat 4. Kemudian Yakub berkomentar kepada Esau. Dia mengatakan bahwa memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Kejadian 33 ayat 10. Ini merupakan hal yang sangat dahsyat yang menandakan bahwa sebegitu takutnya dan sebegitu hormatnya dia kepada Esau hingga melihat wajah Esau saja seperti melihat wajah Allah. Singkat cerita, akhirnya Yakub merasa damai dan ia berdamai dengan Esau, dan untuk pertama kalinya sejak waktu yang lama perjalanannya dipenuhi dengan kata damai, di mana sebelumnya perjalanannya dipenuhi dengan kata cemas, khawatir dan lain-lain. Untuk pertama kali sekarang perjalanannya dipenuhi dengan kata damai. Namun ternyata kedamaian tersebut tidak bertahan lama dan ada suatu insiden terhadap anak perempuannya yang membuat perjalanan tidak begitu damai lagi. Dikisahkan bahwa
Dina yang adalah seorang anak perempuan dari Yakub dilecehkan oleh seorang laki-laki yang bernama Sikem, hingga pada akhirnya Simeon dan Lewi ingin membalas dendam. Meskipun Yakub pada saat mendengar berita tersebut berusaha untuk tetap tenang dan untuk menjunjung tinggi perdamaian, tetapi Simeon dan Lewi yang adalah kakak dari Dina merasa tidak terima, dan pada akhirnya mereka membunuh seluruh laki-laki dari bangsa yang melecehkan Dina tersebut. Hingga pada akhirnya Yakub pun tidak membenarkan perilaku mereka dan bahkan berkata bahwa mereka bukan menyelesaikan masalah, mereka justru menimbulkan masalah yang baru. Untuk cerita selanjutnya kita akan belajar di episode selanjutnya, tetapi melalui kisah Yakub sepanjang ini kita sudah belajar bahwa dunia ini sudah dipenuhi dengan terlalu banyak dosa, dan bahkan kita yang hidup di zaman modern ini tidak lepas dari hal itu. Berulang kali kita melihat ada peperangan, kekerasan, kejahatan, dan lainnya, sehingga melalui kisah ini juga kita diingatkan bahwa hanya satu yang bisa kita lakukan, yaitu bersandar pada Tuhan. Untuk itu marilah kita semua tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, selalu berdoa, selalu membaca firman Allah, dan yang terpenting jangan pernah meninggalkan Allah dan kebenarannya. Sekolah sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa di episode Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gema Kamenteng selanjutnya.